Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Fani Oktaviana dengan NIM 222141022 dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas 2A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dalam Islam dari mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Untuk yang pertama, di sini ada syariah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a yang artinya jalan menuju mata air. Sedangkan secara istilah berarti jalan besar untuk kehidupan yang lebih baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk untuk umat manusia. Yang kedua yaitu fikih. Secara bahasa berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan secara istilah, ilmu yang menerangkan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Syariah dapat dikatakan sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syariah bisa dihubungkan atau dikatakan hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Untuk yang ketiga yaitu hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan akidah dan amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan persatuan umat. Jika hukum Islam tersebut tidak ditetapkan dalam kehidupan, maka akan timbullah perpecahan dan perbedaan tentang agama. Walaupun syariat dan fikih yaitu berhubungan antara satu sama lain, tetapi terdapat perbedaan tentang syariat dan fikih. Untuk syariah berasal dari Allah dan Rasulullah. Sedangkan fikih yaitu hasil pemikiran dari manusia. Yang kedua, syariah memiliki kebenaran yang pasti karena datang dari Allah. Sedangkan fikih dapat berubah atau berganti. Yang ketiga, syariah berisi pokok hukum dan bersifat global. Sedangkan fikih berisi hukum yang rinci, jelas, dan sistematis. Yang terakhir, syariah bersifat fundamental, sedangkan fikih bersifat instrumental. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang dijadikan pedoman hidup untuk manusia agar menjadi manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran memiliki sifat yang dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis artinya Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Sedangkan benar memiliki arti Al-Quran mengandung kebenaran dan fakta yang terbukti dan tertulis di dalam Al-Quran. Untuk yang terakhir yaitu mutlak.
Al-Quran tidak bisa diragukan dan tidak bisa dicurigai kebenarannya. Kandungan dalam Al-Quran yaitu meliputi 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Janji, 4. Jalan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta kisah dan cerita Islam, yaitu kisah orang soleh maupun orang yang membangkang dalam ajaran agama. Fungsi dari Al-Quran tersebut yaitu 1. Sebagai penguat hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, serta sebagai penjelas dari hal yang belum dan sudah ditentukan dalam Al-Quran. Untuk sumber hukum Islam yang kedua ada Al-Hadis. Secara bahasa disebut jadid yang artinya baru, qorib yaitu dekat, serta khobar yang berarti berita. Menurut istilah, yaitu segala sumber yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapannya, perbuatannya, dan pengakuannya. Dari banyak atau sedikitnya jumlah perawi hadis dibagi menjadi berikut. 1. Hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta. Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu, dari segi periwayatannya, hadis dibagi menjadi 3, antara lain. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir. Untuk yang kedua, ada hadis hasan, yaitu hadis yang tidak terputus periwayatannya, tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung kecacatan. Untuk yang terakhir, yaitu hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Untuk yang ketiga ada ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi untuk ijma' sendiri, dalam masa Rasulullah dikala masih hidup, ijma' tersebut tidak ada, karena jika ada masalah atau sebuah perdebatan, maka akan langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendirinya. Yang terakhir ada qiyas, merupakan penerapan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma' terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, maupun ijma'. Untuk contoh mudahnya yaitu hukum narkoba bisa disamakan dengan hukum khamr atau hukum meminum minuman keras. Di sini terdapat 6 produk hukum Islam, di antaranya yang pertama, fikih, untuk yang kedua, fatwa ulama, ketiga, hakim, 4, keputusan pengadilan, 5, jurisprudensi, yang keenam, yaitu perundang-undangan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan maupun kekilafan dalam pemaparan materi tersebut. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi dari teman-teman maupun Bapak dosen pengampu. Ada baiknya hanya datang dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.